pagi Ibu dan Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Ya, perkenalkan kami dari perawat setempat, dari puskesmas setempat akan melakukan pengkajian ya seperti janji kita sebelumnya. Nah, perkenalkan terlebih dahulu saya perawat Erlin, kemudian di sini juga ada teman saya perawat Madia dan ada juga perawat Eva sebagai observer. Nah, jadi sesuai kesepakatan kita, kami akan melakukan pengkajian kepada keluarga Bapak dan Ibu karena keluarga Bapak dan Ibu termasuk kepada keluarga baru menikah ya. Jadi kami akan melakukan beberapa tanya jawab kepada Ibu sekitar Ibu dan Bapak sekitar 10-15 menit. Nah, untuk tempatnya di sini saja, apakah boleh Bu? Iya boleh. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Iya. Kalau begitu langsung saja kita mulai ya. Oke, untuk pertama kita isi identitas terlebih dahulu dari kepala keluarga. Nama lengkapnya Pak? Andi Irawan. Andi Irawan. Usia? Usia 27. 27 tahun. Untuk pendidikan Bapak? Saya tamatan S1 jurusan kehutanan. S1 Kehutanan. Iya. Pekerjaan Pak? Pekerjaan belum ada. Belum ada. Oke. Kalau alamatnya? Alamat sekarang di Bougainville. Iya. Ya, betul. Kemudian untuk Ibu, nama lengkapnya? Nama saya Sari Dwita, Sari Dwita, usia 24 tahun, 24 tahun. Pendidikannya Bu? tamat SMA, SMA. Pekerjaan? ibu rumah tangga. Untuk status kesehatan dari Ibu dan Bapak, alhamdulillah sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Nah, sekarang bisa Ibu ceritakan bagaimana komposisi keluarga mulai dari orang tua kemudian saudara-saudaranya. Mungkin bisa mulai dari Bapak. Saya anak keempat. Saya memiliki 2 orang kakak dan 1 orang abang. Ya, Oke. Anak keempat berarti anak terakhir ya. anak terakhir bontot. Untuk Ibu sendiri? Kalau saya anak pertama dari 3 bersaudara, saya punya 2 adik laki-laki. Oke, anak pertama dari 2 bersaudara. Tipe dari keluarga Ibu dan Bapak ini kan keluarga pemula ya. Nah, untuk suku bangsa dari Bapak dan Ibu, Bapak tinggal berasal dari? Saya dari Kerinci. Dari Kerinci, Ibu dari Siak dari sini ya. Oke. Untuk kebiasaan makan ataupun masak ataupun makan dari keluarga ini bagaimana Bu? Biasanya saya sering masak yang goreng-gorengan gitu ataupun yang bersantan gitu sih sus. Oke. Untuk agama dari kedua Islam. Kami muslim juga. biasanya ikut kegiatan masyarakat Iya. untuk keagamaan. Iya. Nah, untuk status sosial ekonomi dari keluarga Bapak bagaimana? Saat sekarang kami masih numpang sama orang tua, sama orang tua istri, belum ada rumah sendiri. Ya, pada rumah sendiri ya. Iya. Berarti untuk kebutuhan dipenuhi oleh orang tua dan Iya. Ibu. Oke. Dan masih tinggal di Di rumah. Iya. untuk aktivitas rekreasi dari keluarga Bapak dan Ibu ini bagaimana? Biasanya kalau hari libur Kalau hari libur gitu kami biasanya kayak kumpul sama-sama di rumah gitu kayak nonton TV sama ataupun keluar jalan-jalan gitu sih sus. nonton TV dan jalan-jalan keluar ya Bu. Nah, menurut Ibu tahap perkembangan yang belum terpenuhi untuk saat ini apa? Yang belum terpenuhi kayak belum punya anak gitu, belum siap gitu kami punya anak gitu. Kalau Bapak sendiri kecemasan yang Bapak rasakan? Ya rasa cemas saya sampai besar saya sekarang ini belum punya pekerjaan. Itu kan saya pemimpin keluarga juga kan. Nah, tadi Ibu mengatakan bahwa ya Bapak dan Ibu keluarga baru menikah Iya, ya, menikah. baru mulai. Iya. Nah, boleh saya tahu tanggal pernikahannya Bu? Tanggal 8 kemarin sus, bulan Mei 2022. Oke. Tadi Bapak mengatakan cemas ya. Iya. Selain cemas, Bapak ada mungkin riwayat kesehatan atau kebiasaan buruk yang biasa dilakukan? Saya dari dulu sih sampai sekarang merokok kali ini. Merokok. Iya. Biasanya sehari berapa bungkus, Pak? Sehari adalah 1 bungkusan. Bisa Ibu sebutkan bagaimana riwayat kesehatan Ibu dan Bapak sebelumnya? Kalau saya dulu tahun kemarin pernah jatuh dari motor, terus juga pernah dirawat di rumah sakit karena malaria sih sus. Ya. Kalau Bapak sendiri? Kalau saya 2 minggu yang lalu ya, itu terkena malaria juga. Sekarang
Sekarang alhamdulillah udah sehat. Oke, lanjut kita lakukan pengkajian lingkungan ya. Iya. Nah, untuk karakteristik rumah yang Bapak dan Ibu tinggali ini bagaimana? Rumah kami sekarang tuh bagian belakangnya belum selesai sih dibangun, terus juga karena baru seminggu ini baru nikah kan, jadi masih berantakan rumah terus. Iya. Kalau menurut Bapak bagaimana karakteristik rumahnya? Ya hampir sama sih yang kayak disebutin istri tadi. Oke. Lanjut kita kaji tentang bagaimana tetangga dan komunitas lingkungan ini menurut Bapak dan Ibu. Kalau menurut saya sih tetangga di sekitar sini cukup ramah ya, dan saya kan terhitung baru juga kan, alhamdulillah tuh cepat membaur lah, cepat nerima ya. Kalau tempat ibadah dan tempat berobat itu jaraknya bagaimana itu Bapak? Cukup jauh sih, kalau untuk masjid sekitar lebih kurang 500 meter, kalau untuk tempat praktik bidan itu 100 meter gitu. Untuk kegiatan posyandu, apakah Bapak dan Ibu biasanya ikut? Jarang sih kalau ikut kegiatan jarang. Jadi rumah Ibu ini jauh dari fasilitas umum, kemudian jauh dari perkotaan juga ya. Iya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu apakah ada niatan untuk pindah rumah dari ini atau bagaimana? Ya kalau dari rencana kami berdua ada. Ya. Ada. Namun kendalanya Pak? Ya seperti yang saya sebut di awal tadi, ya saya sampai saat sekarang ini masalah utama saya ya, boleh dibilang itu susah cari pekerjaan karena ya kayak kondisi sekarang juga kan. Mesti itu kecemasan utama Bapak Iya. ya? Oke. Karena segan juga kan lama-lama tinggal sama mertua kan. Ya, kalau kan tadi Bapak bilang biasanya Bapak juga ikut kegiatan. Itu kegiatannya di masyarakat itu seperti apa? Apakah majelis taklim atau Ya, pengajian? itu majelis taklim ada ikut pengajian, kadang ada ronda atau apa? Ada kerja bakti gitu Oke. di RW setempat ini. Saya ikut. Oke, biasanya sistem pendukung dari keluarga Bapak dan Ibu itu siapa dan bagaimana? Misalnya nih, ada keluarga yang sakit itu siapa yang mendukung dan memberikan dukung finansial ataupun mentalnya? Biasanya sih dari orang tua sih yang selalu dukung gitu dalam keadaan apapun gitu sus. Oke. Menurut Bapak sendiri bagaimana pola komunikasi Bapak dengan mertua Bapak? Ya sampai ya sekarang ini cukup baik sih. Cukup baik. Ya cukup baik. Kemudian untuk pengambilan keputusan biasanya bagaimana? Nah kami kalau ngambil keputusan tuh ya alhamdulillah kita rembukin dulu, walaupun untuk keputusan kecil kan, kami udah nikah juga kan. Berarti Bapak tidak pernah mengambil keputusan Enggak. sendiri, selalu ada Iya. campur tangan dari Ibu. Iya, iya. Nah, menurut Bapak peran Bapak sebagai kepala keluarga itu bagaimana? Ya peran saya sebagai keluarga kan ya tentunya sebagai tulang punggung utama lah, kayak gitu kan. Gitu sih. Kemudian harapan Bapak sebagai Ya. kepala keluarga? Harapan saya ya saya sama istri saya bisa hidup mandiri ya, dan saya punya pekerjaan juga, dan kami ya pengen juga segera memiliki anak. Baik, kalau nilai dan norma yang Bapak dan Ibu anut itu bagaimana? Bisa ceritakan? Ya, kalau norma nilai sih kami ya karena ya bisa dibilang di lingkungan religius juga ya, yang agamanya kuat itu. Jadi memegang nilai agama ya Pak? Iya. Oke. Dan untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Pak, jadi saya mau bertanya sedikit lagi. Tadi kan Bapak bilang untuk pola komunikasi kan Bapak alhamdulillah lancar ya sama Iya. keluarga. Nah, kalau misalnya dalam penyelesaian masalah nih antara Bapak atau istri Bapak, misalnya ada permasalahan kecil, karena dalam Iya. pernikahan biasanya ada masalah-masalah kecil, itu bagaimana penyelesaiannya berdua? Biasanya kami saling terbuka sih kalau misalnya ada masalah gitu, terus didiskusikan sama-sama apa solusinya gitu sih. Berarti saling terbuka dan masih itu ya. Seperti yang dikatakan sama Pak Adi tadi kan ada harapannya tentunya ke depannya untuk memiliki keturunan. Untuk rencananya apakah Bapak dan Ibu sudah merencanakan ingin memiliki beberapa orang anak atau bagaimana? Rencananya sih 2 sih sus, tapi dikasihnya sama Allah aja berapa. Berarti sedikit. Untuk Oh, maaf bentar itu saya bakal boleh ya? Iya, Pak, Yes, silakan. nggak apa-apa. Baik, setelah ini kita lakukan pemeriksaan fisik ya untuk Bapak dan Ibu ya. Iya. Nah, kita sudah selesai melakukan pemeriksaan fisik, dan di sini saya ingin bertanya, yaitu kurang lebih pertanyaan terakhir, kira-kira harapan dari Bapak dan Ibu terhadap pelayanan kesehatan untuk orang-orang atau keluarga yang baru menikah seperti Bapak dan Ibu ini bagaimana kira-kira? Ya kami berharap sih kalau kami ada masalah apa-apa, kan kami baru juga kan, itu dilayani dengan baik lah, ya, jangan dipanas sebelah mata gitu.
kami juga berharap suami saya bisa dapat kerja secepatnya gitu. Baik, terima kasih untuk Bapak dan Ibu. Di sini kami sudah selesai. Iya, kami sudah selesai melakukan pengkajian. Terima kasih atas kerjasamanya. Kita akan lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya ya Ibu Bapak ya. Baik, kami pamit. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan kontrak kita minggu kemarin, sekarang kita akan melakukan diskusi ya Bu ya, mengenai kekhawatiran yang Bapak dan Ibu rasakan minggu kemarin. Dan kami ini dari pihak Puskesmas ya bekerja sama untuk di daerah ini. Apakah benar dengan Bapak Andi dan Ibu Sari? Ya, betul. Oke, benar. Jadi kemarin kan kita udah diskusi mengenai kekhawatiran dan kegelisahan yang Bapak Ibu rasakan. Jadi kami menyimpulkan prioritas utama masalah di keluarga Bapak Ibu ini adalah Bapak merasa cemas ya Bapak ya, mengenai apa yang Bapak rasakan kemarin. Jadi mengenai apa yang Bapak rasakan, kecemasan, kegelisahan yang Bapak rasakan hari ini, kemarin tuh kita bahas hari ini dan kita cari solusinya ya Bapak Ibu ya. Apakah sepakat? Oke, untuk waktunya itu sekitar 10-15 menit kita lakukan di sini ya. Oke, sebelumnya kemarin Bapak bilang Bapak merasa cemas. Apa sih yang Bapak ketahui mengenai kecemasan itu? Ya cemas sih, ya seperti biasa, rasa kurang nyaman, gelisah gitu. Kurang nyaman, gelisah ya Bapak ya? Kurang nyaman, gelisah gitu. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jadi kami itu mendapatkan sebuah pengetahuan, informasi mengenai cemas gitu. Jadi cemas itu di kita orang umum itu adalah hal yang wajar. Namun apabila itu sudah mengganggu aktivitas, sudah terus-menerusannya berkelanjutan, itu bisa dibilang penyakit gitu. Jadi agar Bapak dan Ibu tidak sampai ke tahap itu, mari kita bahas itu sama-sama gitu ya Bu ya. Oke. Kan Bapak nih merasa cemas gitu kan, apa sih faktor pendorong Bapak merasakan cemas gitu ya kan Bu Dina ya? Ya karena saya baru baru menikah juga ya. Itu kan saya belum ada dapat pekerjaan. Nah kami sekarang ini tinggal bersama orang tua. Nah jadi saya itu cemas ya karena apa sih, kurang enak juga, belum dapat pekerjaan, tunumpang juga kan. Ya, ada lah kan di sini posisi saya ini kan sebagai kepala rumah tangga. Iya. Nah jadi itu tuh yang belum agak ya cemas, gelisah gitulah, seluruh pikiran. Kami sangat ngerti ya Bapak ya, karena Bapak kepala keluarga dan seorang laki-laki, keluarga baru itu jadi beban keluarga lah ya, di tanggungan keluarga gitu. Jadi wajar Bapak merasa cemas ya. Tadi kan Bapak merasa cemas, bisa gitu Bapak ya. Untuk biasanya nih, kapan aja biasanya Bapak merasa cemas? Ya, kadang nggak nentu juga sih. Kadang kan kalau ada ngumpul keluarga apa kan, itu kan ada ya yang ini ya lah kurang lah. Merasa nggak enak Yang merasa nggak enak, apa makan juga kan, apa di Bagus sekali ya Bapak Ibu kita dengan perasaan Bapak Andi. Mungkin bagaimana dengan tanggapan Ibu, Bapak Andi tidak bekerja Bu? Iya sih, kami kan baru nikah beberapa minggu. Saya berharap Bapak bisa dapat pekerjaan gitu. Jadi kami berusaha juga sih untuk cari pekerjaan gitu. Berarti besar harapan kita ya untuk Bapak dapat pekerjaan baru ya. Iya. Dengan cemas yang Bapak rasakan selama ini gitu, itu frekuensinya itu terus menerus gitu, itu udah mengganggu kegiatan Bapak atau gimana gitu? Kalau sampai mengganggu kegiatan enggak sih. Enggak. Masih wajar lah ya. Ya wajar ya. Baik Bapak, untuk di tahap perkembangan nih, ada beberapa tahap perkembangan. Berarti keluarga Bapak ini masuk ke tahap perkembangan yang baru menikah ya Pak ya, karena baru menikah. Untuk cemas itu merupakan hal yang wajar ya Pak ya, karena baru beberapa minggu menikah. Dan juga Bapak kan belum punya pekerjaan, jadi untuk cemas ini merupakan hal yang normal terjadi karena baru beradaptasi ya Pak ya. Jadi karena tadi Bapak bilang cemas itu masih normal, dan kita nggak mau kan sampai cemas itu menjadi penyakit. Nanti kami dari akan mencarikan solusi dan memberikan motivasi kepada Bapak. Berarti secara tidak langsung Bapak bilang rasa cemas Bapak itu ya karena pekerjaan tadi ya, faktor utamanya. Iya, itu sih tidak ada faktor pekerjaan utama. ya Bapak Ibu ya. Intinya nggak ada pemasukan kayak gitu. Mungkin karena lingkungan juga ya, mungkin keluarga dari keluarga lain dia tuh udah punya pekerjaan, ekonominya mungkin lebih lah dari kita, makanya Bapak merasa seperti itu ya. Nah jadi rasa cemas yang Bapak rasakan selama ini, bagaimana cara Bapak untuk mengatasinya gitu? Ya kadang ya kalau malam tuh ngobrol sama istri kan,
ini baiknya gimana ya kan. Tentunya istri juga paham juga situasi saya ya gimana kan, sama keadaan sekarang kayak apa juga kan. Iya, benar. Oke, paham sekali kami. Jadi Bapak Ibu tuh komunikasinya sangat bagus ya dengan Alhamdulillah. mengatasi permasalahan yang ada gitu. Jadi sesuai dengan pengkajian kita kemarin, Bapak tamatan S1 ya Bapak ya? Iya dong. Tamatan S1. Berarti kalau Bapak tamatan S1, berarti Bapak punya bakat berarti ya, punya bakat yang lebih sampai tamat S1 gitu. Berarti besar kemungkinan lah Bapak mendapatkan pekerjaan gitu kan. Iya, Itu kan betul. udah peluang yang sangat besar ya bagi kita-kita gitu. Bahkan orang yang nggak punya gelar nggak sampai S1 gitu, mereka masih rendah diri, sedangkan Bapak udah sampai S1 loh gitu. Berarti Bapak punya bakat, punya minat, pasti Bapak mempunyai tempat kerja yang sesuai gitu, lebih besar lah dibandingkan orang yang tidak lulusan gitu ya Bapak ya. Nah, jadi dengan Bapak yang tamatan S1 ini gitu kan, ada nggak pekerjaan yang ingin Bapak capai gitu? Saya udah masukkan ke beberapa apa juga sih, ke beberapa tempat juga CV saya kan. Mudah-mudahan lah diterima gitu. Apapun lah yang asalkan itu akan nyaman buat saya juga kan, dan itu mencukupi juga penghasilannya. Berarti usaha Bapak udah tinggi kali ya Bu Ina. Berarti Bapak termasuk orang yang bekerja keras ya Bu ya. Oke. Di sini kami hanya bisa bilang Bapak semangat gitu untuk cari Iya. cari pekerjaan lagi gitu. Ya, Emang susah sih cari pekerjaan gitu. Iya. Tapi saya melihat komunikasi Bapak sama Ibu itu sangat baik gitu. Mungkin saling mendukung adalah salah satu cara untuk mendapatkan semangat dan untuk mendapatkan pekerjaan. Dan permasalahan kecemasan Bapak karena tidak bekerja dan merasa rendah diri di keluarga itu bisa teratasi gitu. Iya. Ya kan Bu Dina? Apalagi Bapak kan lulusan S1, jadi kemungkinan kita pekerjaan itu lebih besar dari yang enggak tamatan S1. Ya, oke. Mungkin udah dapat kita simpulkan mungkin ya Bu Dina ya. Sebenarnya Bapak Andi ini punya bakat gitu. Mungkin hanya kurang pede aja gitu, dan usahanya udah bisa dibilang banyak usaha ya Bu ya. Udah banyak ngirim CV ke perusahaan untuk mendapatkan pekerjaan Iya. gitu. Jadi memang dukungan dari Ibu sangat mempengaruhi semangat Bapak Andi gitu. Jadi kita udah tahu semangat Bapak dan bakat Bapak. Apa sih yang Bapak dapatkan gitu dari komunikasi kita, diskusi kita hari ini? Apa sih, lebih ada apa masukan buat tetap semangat lah gitu. Misalnya ya. Nanti Bapak paham lah ya Bapak ya Insyaallah. diskusi kita hari ini ya Bu ya. Paham. Dan saya harap Ibu selalu memberikan dukungan kepada Bapak Andi gitu. Oke. Ada lagi Bu Dina? Mungkin itu udah karena bapaknya udah berusaha juga, udah semangat juga, datang dukungan dari ibu, mungkin dapat mengurangi kecemasan dari bapak. Berarti permasalahan mengenai kecemasan Bapak, mengenai pekerjaan, insya Allah kita udah tahu solusinya ya Bapak ya. Bapak udah punya bakat dan Bapak udah mengirimkan beberapa CV ke perusahaan gitu. Oke, mungkin sekian ya Bu Dina ya mengenai diskusi kita hari ini, dan kita udah mendapatkan solusinya jalan keluarnya ya Bapak Ibu ya. Semoga Bapak mendapatkan pekerjaan yang lebih tepat gitu ya. Semoga keluarga lebih bahagia lagi. Oke. Terima kasih ya Bapak atas kerjasamanya dan kooperatifnya. Untuk kontrak selanjutnya mengenai diskusi kita itu hari Senin ya, hari Senin tanggal 23 Mei. Ibu dan Bapak bisanya hari jam berapa? Sama aja seperti hari Hari ini. ini. Oke, sama aja ya jam 10 ya. Oke. Terus sepakat ya hari Senin jam 10 gitu. Kami akan kabari lagi gitu. Iya. Sebelum kita akhiri ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Tidak ada sih. Tidak ada ya. Oke. Jadi kami pamit ya Bu ya, Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak atas kerjasamanya.